Kritik dan manipulasi emosional lambat laun akan ngikis kepercayaan diri. Selalu ngebuat dirinya jadi korban biar dapat simpati. Guys, kalian pasti sering dengar istilah toxic, apalagi kalau nyangkut ke orang nih. Kayak, si A toxic banget nih, kerjaannya ngerusak hubungan orang. Tapi kalian tahu secara pasti nggak sih, orang yang toxic itu kayak apa? Secara sederhana, orang toksik ini merupakan individu yang secara konsisten ngebawa energi negatif dan ngerusak suasana di lingkungan sekitarnya. Individu ini bisa aja teman, pasangan, atau bahkan rekan kerja dan berpotensi nurunin semangat atau bahkan mempengaruhi kesehatan mental kita. Mereka nggak cuma bikin kita ngerasa nggak nyaman, tapi juga ngebuat kita jadi kehilangan kepercayaan diri. Parahnya lagi, orang-orang toksik ini suka nggak ngerasa kalau dia toksik dan dia malah ngatain orang lain toksik. Loh. That's why, ngenalin ciri-ciri orang toksik itu penting banget buat ngelindungin diri kamu dari mereka. Yang pertama nih, mereka manipulatif. Sering banget menggunakan teknik manipulasi buat ngendaliin situasi atau kontrol orang lain. Jenis manipulasinya bisa berupa yang pertama, gaslighting. Bikin kamu tuh ngeraguin diri sendiri atau memori kamu. Contohnya, enggak aku nggak pernah aku ngomong kayak gitu, ngaco banget sih, salah ingat kali kamu. Ya, kamu tuh inget aku cuma jelek-jeleknya aja. Itu yang pertama. Kedua, guilt tripping, yang manfaatin rasa bersalah kamu. Contohnya, kamu beneran sayang nggak sih? Kalau emang kamu sayang sama aku, ya kamu nggak bakalan nolak permintaan aku lah. Oke? Yang ketiga, playing victim. Selalu ngebuat dirinya jadi korban biar dapat simpati. Contohnya, aku tuh udah berkorban banyak banget buat kamu, ngalah terus. Tapi apa coba? Kamu tuh peduli aja enggak? Padahal apaan deh, ya? Ini si toksik ini tuh nggak pernah loh benar-benar berkorban atau ngalah. Perasaan dia aja careless, rese, okay? Dampak dari orang-orang toksik macam ini bisa bikin korbannya ngerasa terjebak, kehilangan percaya diri, dan susah bikin keputusan. Kalau dari pasangan nih, korban bakalan mikir, apalagi kalau jadi pasangan, kalau orang lain tuh nggak bisa ngehargain dia lebih dari pasangannya ini. Atau nggak ada orang lain yang sayang sama mereka kayak pasangannya ini. Girls, boys, kalau kamu lagi di kondisi kayak gini ya, run. Terus yang kedua, kritiknya nggak bebangun atau kritik terus-terusan. Mereka biasanya cuma kasih kritik yang ngejatuhin kepercayaan diri atau harga diri kamu tanpa ada solusinya. Misalnya, gambar lu bagus ya, tapi masih kalah jauh banget ya, masih nganu. Atau enggak kayak, kamu kurusan ya, tapi kenapa mukanya masih kayak gitu sih? Ya intinya mereka ini cuma pingin diri mereka ngerasa lebih superior dari kamu. Hancurin kepercayaan diri orang lain. Atau emang ya udah julid mampus aja mereka. Kalau ada orang yang kayak gini hidup kamu, wes nggak usah didengerin, buang-buang waktu guys. Mending kalian fokus buat majuin diri kalian sendiri ya, you can do it. Nextnya, ini yang ketiga. Orang toksik tuh suka nyiptain drama sama konflik. Emang mereka ini hidupnya dari sana. Antara senang lihat orang lain bermasalah, atau ya demi perhatian atau keuntungan pribadi mereka. Cara mereka ini beragam. Bisa dari provokasi kayak, mau gak sih kalau si A itu gak demen loh sama kamu? Atau bikin masalah kecil jadi gede banget. Atau bahkan lagi nih, nyebarin rumor, ya gak tahu bener atau enggak, disebarin aja kayak, tahu gak sih, dia itu ternyata duitnya habis dari judul loh. Well, tentunya Mbak M gak ngebenerin judul loh ya. Stay out from judul guys. Jangan judul-judulan lah, gak ada duit instan loh, jangan ngadi-ngadi. Anyway, dampak dari orang toxic tipe kayak gini tentunya ngerusak hubungan antar individu dan bikin lingkungan kerja nih kalau tempat kerja ya, gak nyaman sama sekali. Nextnya lagi nih yang keempat, ciri-ciri orang toxic, gak bertanggung jawab dan selalu nyalahin orang lain. Ini salah satu ciri yang gampang banget dinotis dari si toxic. Mereka suka banget cari kambing hitam buat masalah yang terjadi. Nggak bakalan tanggung jawab atas kesalahannya sendiri, mau sekecil apapun itu. Contohnya nih di kerjaan, ya misalnya lo ngerjain sesuatu, terus dia malah nyalain kamu. Duh, ini tuh salah kamu. Kenapa sih kamu tuh nggak ngingetin aku buat ngerjain? Terus bisa juga dia ngomongnya macam, ini ya kalau bukan gara-gara si Nganu nih, ini tuh pasti nggak bakal kejadian, dan lain sebagainya. Dampaknya nih ya, ini bisa bikin si korban ngerasa bersalah tanpa alasan yang jelas. Padahal korbannya juga nggak salah gitu. Selain itu juga bikin lingkungan sekitar tuh jadi nggak enak banget vibe-nya. Bisa jadi saling curiga. Nextnya lagi, yang kelima. Orang toksik itu egois dan merasa selalu benar. Please, mereka ini benar-benar mentingin dirinya sendiri. Everything is me, and me. Susah banget nerima pandangan orang lain.
Mereka tuh nganggapnya dirinya yang paling penting dan paling benar. Sering banget mereka tuh monopoli percakapan. Misalnya, kamu lagi curhat, mereka malah ngalihin topiknya jadi ke diri dia sendiri. Atau ngebanding-bandingin terus soal masalah kamu sama dia. Atau juga nih, mereka nggak mau kompromi. Semua harus sesuai apa yang mereka mau. Mau dari tempat makan sampai keputusan-keputusan besar lainnya. Terus nih, kan mereka nggak bisa nerima pendapat ya, kritik atau juga masukan dari orang lain juga. Jadinya, mereka selalu nolak diskusi sehat. Kalau salah, mereka pasti berkelit nih. Iya, aku salah, tapi coba deh kalau kamu nggak gitu juga, kan bisa bla bla bla. Damn, right? Atau dia lagi curcol, terus kamu kasih pandangan, dia malah ngomong, apaan sih? Kan lo nggak pernah ngalamin, mana paham sih? Rese emang orang kayak gitu. Tapi paling nyebelin ya pasti, kalau dia tuh udah keluarin maksa-maksanya. Misalnya, aku nih lebih tua dari kamu, harusnya tuh kamu nurut dong apa yang aku bilang. Atau enggak, aku tuh udah ahli di bidang ini, kamu tuh masih ijo. Terus, kata-kata sakti yang paling sering dikeluarin nih dari toxic yang tipe kayak gini, kamu tuh nggak ngerti. Oh, ujung-ujungnya apa? Yes, bisa ribut sama orang kayak gini. Soalnya orang lain tuh merasa direndahin sama nggak didengerin kan. Ya guys, orang kayak gini jauhin aja deh beneran. Ntar capek hati sendiri loh kalau nggak. Next yang keenam, ciri-ciri mereka tuh juga nggak ada empati. Mereka tuh nggak mampu atau mungkin nggak mau memahami perasaan orang lain. Nggak peduli lah orang lain mau kesulitan apa. Misalnya nih, kamu lagi dalam masalah sesuatu, mereka malah ngegampangin aja. Lebay lu gitu doang, masalah kecil gitu. Atau nggak mau dengerin cerita kamu, soalnya menurut mereka nggak penting. Dampaknya tentu aja si korban malah either overthinking atau ya beneran nggak ngerasa dihargain. Dan bisa jadi si korban malah secara emosional jadi kesepian. Apalagi kalau si toxic ini orang terdekatnya atau pasangannya. So, kalau ada yang kayak gini, please cari orang lain aja ya. Next yang ketujuh, si toxic ini hobinya ngontrol orang. Mereka bakalan coba buat ngontrol setiap aspek hubungan. Mau semuanya tuh sesuai keinginan mereka. Misalnya nih kamu ada pasangan. Terus mereka tuh pengen tahu banget setiap gerak-gerik kamu dan ngatur kamu tuh boleh temenannya sama siapa aja. Run guys, run kalau kayak gini. Kalimat khas mereka tuh biasa gini nih. Aku tuh cuma pengen yang terbaik buat kamu. Kamu tuh susah banget sih nurut. Terus kalau diturutin mereka marah. Dampaknya worst case-nya, kamu malah bisa jadi berketergantungan sama mereka. Kalau kamu udah bisa diginiin sama si para toxic ini nih. Jadi please, jangan temenan atau mau jadi pasangan orang kayak gini ya. Yang terakhir, last but not least, yang ke-8, mereka tuh nggak bisa bahagia untuk kesuksesan orang lain. Mereka iri dan sulit banget buat apresiasi pencapaian kamu. Misalnya kamu dapat promosi, naik jabatan di kantor. Alih-alih nyelamatin kamu, mereka malah bilangnya, wah untung ya kamu ada koneksi dari atas. Rasa banget kan? Terus kalau kamu lagi happy, misalnya akan sesuatu lah, bisa aja tuh mulutnya nggak bisa dijaga itu bilang, nikmatin dulu aja masa-masanya, ntar juga jatuh lagi, roda kan muter. Rese banget kan emang orang kayak gitu. Intinya, orang-orang kayak mereka ini jarang atau susah banget ngucapin selamat secara tulus. Dan juga mukanya itu tuh pas lagi ngomong ekspresinya tuh palsu banget. Dampak negatif sosialisasi sama orang-orang toksik kayak gini juga banyak banget guys. Nggak cuma bikin suasana hati kamu buruk, tapi juga bisa bikin kamu tuh stres dan cemas berlebihan. Karena kamu terus-terusan di lingkungan yang penuh kritik dan konflik. Tentunya bakalan pengaruh banget ke kamu. Terus kamu jadi kehilangan atau menurun rasa percaya dirinya. Karena kritik dan manipulasi emosional lambat laun akan ngikis kepercayaan diri. Jadinya bikin kamu tuh ngerasa gak mampu dan kurang berharga. Terus kamu juga bisa merasa terkuras secara emosional. Karena kamu harus selalu ngalah sama orang-orang egois ini. Jadinya lama-lama pasti bikin kamu capek hati to the max, ya kan? Terus ini juga bisa bikin ganggu hubungan sosial kamu. Hubungan sosial kamu yang harusnya positif dan saling dukung, malah berubah jadi sumber konflik. Bikin kamu merasa terisolasi dari orang-orang yang benar-benar peduli sama kamu. Yang terakhirnya nih, ini juga bisa bikin penurunan produktivitas. Kehadiran orang toksik bisa ngeganggu fokus dan motivasi. So, bakalan nurunin produktivitas kamu secara keseluruhan. Oke, kamu udah tahu nih ciri-ciri orang toksik kayak apa, dampaknya apa aja. Sekarang kamu perlu tahu cara ngadepin orang-orang toksik ini. Yang pertama, lindungin diri sendiri sebelum bertindak. Jadi pertama kamu butuh untuk kenalin dan akui keberadaan para toksik ini.
Langkah-langkahnya, kamu identifikasi pola perilaku toksik, misalnya manipulasi, kritik terus-terusan, drama, dan sebagainya. Terus kamu terima fakta, kalau mereka ini gak bakalan berubah kecuali emang mereka mau berubah. Dan yang terakhir nih, kamu hindarin nyalahin diri sendiri. Misalnya kayak, apa aku yang terlalu sensitif ya, dan lain sebagainya. Enggak, bukan salah kamu gak terlalu sensitif, mereka aja yang toksik, oke? Jadi misalnya si toksik ini hobinya ngerendahin usaha kamu, kalau kamu dulu mikirnya, emang aku aja yang kurang ini, itu. Ganti jadi mikirnya, oh ternyata selama ini emang dia aja yang ngerendahin usaha Eke. So bukan salah Eke lah ini. Emang dia aja yang toksik. Mau sebagus apa juga bakal dijelekin sama manusia satu itu. Oke? Terus kamu juga jaga jarak emosional. Bersikap netral dan ngebosenin pas interaksi sama mereka. Contohnya nih, mereka bilang kerjaan kamu jelek. Kamu responnya, oke nanti aku evaluasi lagi. Tapi datar emosinya. Mereka bisa aja kehilangan minat buat ngetoksikin kamu. Soalnya mereka nggak dapet reaksi emosional yang mereka mau. Terus kamu juga harus prioritasin self-care. Lakuin aktivitas yang ngembalin energi positif, misalnya meditasi, olahraga, atau ngelakuin hobi kamu yang bikin kamu seneng. Kayak misalnya main game, baca buku, nyanyi, susun puzzle, Lego, dan lain sebagainya. Terus juga kamu batasin waktu sama orang toksik. Mungkin ya maksimal 1 jam lah per minggu. Yang kedua, tetapin batasan yang jelas. Caranya nih, tentuin batasan spesifik. Misalnya kamu info, kamu cuma bisa bicara 10 menit, udah gitu harus balik kerja. Terus kamu sampein dengan tegas dan sopan. Pakai kalimatnya I statement. Aku ini, aku itu. Buat ngehindarin kesan menyerang. Misalnya, aku gak nyaman soalnya kamu terus-terusan ngomongin penampilan aku. So please stop it. Nextnya lagi, kasih konsekuensi kalau dilanggar. Misalnya, kalau kamu tetap komen kayak gitu, percakapan ini cukup sampai sini aja. Atau misalnya dia minjem duit, belum dikembaliin. Terus mau minjem lagi, bilang, sorry, gak bisa minjemin duit lagi. Sampai sebelumnya kamu lunasin dulu. Kalau sosial media sih gampang ya, kamu tinggal mute atau blok aja orang-orang toksiknya. Gak usah ditanggepin banyak-banyak. Yang ketiga, kamu perlu menghindari terjebak di permainan mereka. Pakai prinsip jangan debat sama orang toksik. Kamu capek hati, toksik malah happy, oke? So, jangan respon provokasi. Kalau kamu dibilang sama dia, kamu egois banget sih gak pernah mikirin aku, kamu respon aja. Kita diskusiin pas kamu udah tenang ya. Terus, kamu juga hindarin over explaining atau ngebela diri. Soalnya, si toksik bakalan pakai penjelasan kamu buat jadi senjata mereka nih. Misal si toksik ngomong, kenapa sih kamu tuh gak pernah mau ngebantuin aku? Kamu jangan jawab, lah kemarin kan aku udah ngebantuin ABCD. Bisa-bisa malah diputer-puter sama dia. Entar dia bilang, kamu hitungan lah apalah. Coba kamu jawab aja, aku udah ngelakuin semua yang aku bisa. Yuk kita coba fokus ke solusinya. Dan yang terakhir juga di sini nih, jangan balas dendam. Well, toxic dibalas toxic menurut Mbak M malah bikin keruh guys. Fokus aja sama tindakan yang bikin kamu tenang. Kalau kamu butuh dokumentasiin semua toksikan orang itu ya, go on, kamu dokumentasiin semuanya. Terus yang keempat, kamu bangun support system. Ingat, kamu gak harus ngehadapin semuanya sendirian. Kamu bisa cari dukungan dari orang terdekat dan terpercaya. Ceritain situasi kamu ke teman atau keluarga yang menurut kamu emang objektif. Atau kamu juga bisa konsultasi ke profesional. Psikolog ini ngebantu kamu buat ngehadapinnya loh ya. Nextnya ada evaluasi dan kelola hubungan. Yang terakhir nih, yang kelima. Gak semua hubungan layak dipertahanin. Keep it in mind, oke? Kapan harus ngejauh? Kalau mereka ini udah ngeganggu kesehatan fisik sama mental kamu, atau mereka ini gak ngehormatin batasan walau kamu udah ngingetin sampai bikin kamu kehilangan jati diri kamu sendiri, apalagi sampai bikin kamu gak berkembang nih. Terus cara ngejauh dengan elegannya nih, Cila. Di lingkungan kerja, minimalin interaksi non-profesional atau alihin percakapan ke topik netral. Bilang aja, sorry aku harus kelarin deadline atau kerja ini dulu. Kalau di lingkungan pertemanan atau keluarga, perlahan-lahan kurangin intensitas komunikasi. Kalau butuh konfrontasi, bilang aja, aku tuh ngehargain hubungan kita, tapi aku butuh waktu buat fokus sama diri aku sendiri saat ini. Opsi terakhir, no contact. Blokirlah tuh nomor sosial media dan jangan ngerasa bersalah. Toh ini buat ngelindungin diri kamu sendiri, oke? Yang pasti guys, kalau kalian sedang dalam hubungan atau ada teman yang toksik, please. Kalau kalian bisa menjauh, menjauhlah. Dan kalau kalian dalam posisi yang udah ngecoba segala cara nih, tapi dampak negatif karena udah bergaul atau punya pasangan yang toksik terlalu lama sama kamu nempel kayak perangkok, please banget pertimbangin buat cari bantuan profesional.
Konseling atau terapi bisa ngebantu kamu buat nemuin strategi coping yang lebih tepat dan ngebantu kamu buat mulihin kesehatan mental kamu. Kalau kamu belum pernah ketemu orang toksik, ingat ya, orang toksik punya banyak wajah, tapi ciri-cirinya Mbak Em udah jabarin. Jadi bisa kebantu kamu buat kenalin orang toksik lebih cepat. Dan ingat, kalau sampai kamu involved with one, kamu nggak perlu ngerasa wajib toleransi pada perilaku mereka yang ngerugiin diri kamu. Prioritasin kesehatan mental kamu. Dan kalau perlu, jangan ragu-ragu buat ngejauh. Ingat guys, love yourself first. Cintai diri kamu terlebih dahulu, oke? Kalau kamu misalnya mau nambahin nih ada ciri-cirinya, cara ngehadapinnya, atau dampaknya, kamu juga bisa langsung tulis aja di komentar ya. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak Em buat topik tertentu, share juga di komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Please selanjutnya. Bye-bye!